Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita melanjutkan diskusi kita dengan Pak Dirjen, ini ada rekan kita nih, Tiara Harahap, yang berada di, waduh, pusat ibu kota nggak sih ini kira-kira? Iya kan? Untuk berbincang langsung bersama dengan sejumlah warga Ada nggak mengenai pengalaman-pengalaman hal masyarakat ini dia. Apakah soal pernah ini? nggak sih mendapatkan tautan-tautan undangan digital dari orang yang tadi kenal atau bahkan mengalami dia. juga kerugian dari aksi ini begitu. Kita akan langsung terhubung bersama dengan rekan kami ada Tiara Harahap. Silahkan Tiara. Iya, selamat pagi Ari Fadil dan juga Maria Segaf. Kita akan langsung tanyakan ya seperti apa pengalaman warga berkaitan dengan modus-modus penipuan online khususnya yang mungkin belakangan ini sedang marak diperbincangkan begitu. Modus penipuan online dengan cara membagikan undangan digital begitu ya. Kemudian pelakunya ini bisa mengakses rekening ataupun juga data-data dari handphone kita. Ini yang juga pastinya perlu diwaspadai oleh sejumlah warga. Kita akan langsung tanyakan Rivi dan juga Aya. Saya sudah berada bersama salah satu warga begitu ya, yang mungkin nanti kita akan wawancarai dengan Mbak siapa Mbak? Kak Syifa. Mbak Syifa ya? Iya. Oke, Mbak Syifa tahu ya kalau belakangan ini ada modus penipuan yang lagi marak pembagian undangan online atau undangan digital itu? Iya, saya tahu lagi viral di Twitter. Oke, tahunya berarti dari Twitter. Nah, kalau Mbak Syifa sendiri nih, ada nggak sih Mbak pengalaman-pengalaman mungkin sempat tertipu dari WhatsApp atau juga aplikasi-aplikasi mungkin sosial media juga, pernah? Pernah sih dari Instagram sama WA dikirimin, cuman saya nggak pernah pencet, soalnya udah curiga aja. Apa nih ya, kalau misalnya dilihat secara langsung atau fisik gitu yang bikin Mbak Syifa pada saat itu curiga apa? Karena tiba-tiba ngirim link terus ngaku-ngaku misalkan dari Shopee atau dari BCA, kan aneh aja gitu. Padahal bukan nomor resmi. Nah ini biar mungkin warga yang lain ini juga nggak tertipu juga. Kalau dari Mbak Syifa sendiri, apa sih Mbak yang harus atau perlu diantisipasi agar kita tuh nggak sampai tertipu atau juga membuka link-link yang seperti itu? Kalau menurut saya sendiri ya, lebih aware aja sih, sering baca-baca berita di Twitter, sering cari tahu berita juga kan. Berita sekarang udah banyak di website ya, kayak di ini juga Instagram, sosial media udah banyak kan, platform-platform sosial gitu. Udah sering baca-baca gitu aja sih. Lebih waspada ya Mbak Syifa ya. Oke deh kalau gitu, semoga penipuan serupa ini nggak kembali menghantui ataupun juga hadir di tengah masyarakat begitu ya. Tetap waspada tentunya. Makasih banyak Mbak Syifa atas penjelasan dan juga waktunya. Sekarang kita akan tanyakan satu warga lagi pemirsa, dengan Ibu siapa? Ibu Hida. Hida, iya. Bu Hida tahu ya Bu ya, kalau misalnya belakangan ini nih banyak sekali masyarakat yang resah karena ada penipuan online, undangan digital. Iya. Karena saya sendiri juga biasanya di grup WhatsApp keluarga itu tuh. Ya, dikirimin. Saya juga udah wanti-wanti sih ya ke keluarga. Maksudnya kalau mendapatkan link-link yang kayaknya di belakangnya itu ada APK, itu berarti jangan diklik. Karena itu berarti hoax ya. Nah, kecuali kalau di belakangnya itu saya kayak PDF, JPG gitu, itu kan hanya foto. Tapi kalau udah APK itu berarti aplikasi. Itu kalau udah diklik aja dia bisa jadi itu nanti akan mengambil data di gadget kita gitu. Oke. Tapi kalau Bu Hida dan mungkin rekan terdekatnya Bu Hida yang sempat dikirimin undangan digital tuh nggak sih Bu? Sering banget. Iya, padahal kita juga udah waspada ya gitu. Tapi untungnya sih dari keluarga, dari temen belum ada yang kena korban. Mudah-mudahan sih jangan ya gitu. Kita harapkan sama-sama semuanya tetap waspada dan juga berhati-hati dengan penipuan, berbagai modus penipuan saat ini ya Bu Hida ya. Terima kasih banyak atas tanggapannya Bu Hida. Itu tadi kita sudah mendengar Ayah dan juga Rivi, dua tanggapan dari warga DKI Jakarta berkaitan dengan penipuan online ataupun juga modus-modus baru yang ternyata sering sekali mereka jumpai setiap harinya. Hanya kita saja yang kemudian ini perlu waspada, perlu pengetahuan lebih untuk kemudian ini menghindari modus-modus serupa. Sementara demikian Ayah dan juga Rivi, kami kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Tiara Harahap tadi dari Manggarai, Jakarta Selatan. Waduh, ternyata memang sebagai masyarakat sebenarnya sudah terliterasi ya Via. Edukasi Itulah sudah gunanya ada. hablum minanas. Mengingatkan dari satu manusia ke manusia yang lain. Betul. Dan jadi memang, tapi terkadang pertanyaannya begini, terkadang kita sudah tahu nih ya Via. Oh, sudah tahu memang ternyata ada nih modus-modus seperti ini. Tapi sometimes gitu ya, kadang-kadang kalau pada saat lihat memang penasarannya lebih besar nih. Nah ini coba nih kita tanya ke Mbak Yuanita, sudah terhubung bersama kami, ada Mbak Yuanita selaku sosiolog. Mbak, jadi gimana ya Mbak ya, terkadang kan para oknum ini memanfaatkan sisi itu ya, sisi penasaran yang lebih besar dibandingkan juga dengan keilmuan yang dimiliki Mbak Yuanita. Iya, jadi memang kalau misalnya kita bicara
media sosial ya, kemudian dunia digital. Kalau kita dikirim-kirim message atau pesan ya, kita kan memang pengen tahu ini ada berita apa atau ini tentang apa gitu. Nah, ini memang dimanfaatkan ya rasa penasaran di dalam bermedia sosial ya, di dalam masyarakat digital ya, untuk penipuan-penipuan. Nah, ini yang memang akhir-akhir ini marak ya dalam memanfaatkan rasa keingintahuan tersebut. Seperti itu. Karena sudah terbiasa juga sekarang kan kita memberikan suatu pengumuman, suatu informasi atau men-sharing berita apapun lebih efektif memang melalui media sosial ya. Seperti itu. Nah, tapi kan tidak semua masyarakat juga ya paham. Kalau tadi kan Ibu Hida, Mbak Syifa tadi ya yang diwawancara oleh Tiara ini, mereka sepertinya sih kayaknya udah melek digital. Artinya mereka udah tahu tuh aplikasi PDF, mereka udah tahu aplikasi JPEG dan lain sebagainya, Mbak. Nah, kalau menurut Mbak, apa sih yang membuat masyarakat kita ini kok masif menggunakan gadget atau ponsel pintar, tapi masih minim dengan literasi digital yang seharusnya menjadi modal sebelum menggunakan gadget begitu, Mbak? Iya, karena kan memang kebanyakan dari masyarakat kita kan karakternya itu adalah ikut-ikutan yang sifatnya trending gitu ya. Jadi kalau misalnya ada satu teknologi yang kekinian, dia langsung menggunakannya ya tanpa memeriksa dulu plus minus ya dari teknologi tersebut. Atau ada satu aplikasi ya yang memang kekinian banget. Nah, dia nih karena semua teman-temannya, lingkungannya mengikuti gitu ya. Nah, ini kan dia juga ikut-ikutan ya. Nah, memang untungnya sih beberapa hari terakhir saya lihat memang modus-modus penipuan ini sudah sering diviralkan ya gitu. Jadi ini kan membangkitkan juga kesadaran ya masyarakat atau awareness-nya ini semakin tinggi. Jadi kalau ada aplikasi yang berbentuk format seperti A, B, C, D jangan dibuka, dan ini agak masif memang beberapa hari terakhir. Nah, ini memang meningkatkan juga sih daya literasi mereka ya di dunia digital, dan memang harus literasi digital juga karena kita memang kebanyakan interaksinya sekarang ini kan melalui dunia digital seperti itu. Ya, dan dialog kita pagi ini juga ini merupakan salah satu literasi juga bagi masyarakat ya mengenai digitalisasi dan juga modus-modus baru kayak ada aja tiap hari. Belum lagi tadi kalau kata Pak Samuel kan menjelang Ramadan nih bakal ada lagi yang baru-baru betul. Nah, Pak Samuel, tapi kalau dilihat tadi nampaknya sudah melek digital sebagian masyarakat kami, tapi bagaimana dengan yang tidak? Nampaknya jangan-jangan nanti para oknum ini punya ide baru lagi, bukan APK lagi, nanti ada hal-hal baru lagi. Apa yang harus kami antisipasi nih Pak Samuel? Kesana tadi kan menanyakan berapa banyak sih yang penipuan yang melalui aplikasi yang kita tanganin. Saya baru dapat data itu 28 kasus ya, ada 28 model APK. Nah, ini tadi ya memang rasa keinginan tahuan masyarakat, mengikuti tren, tapi tidak dibekali dengan pengetahuan yang memadai, ini juga bisa menjadikan masyarakat itu target daripada para pihak yang ingin menarget mereka sebagai korban. Nah, tadi rasa kritis itu harus dimunculkan. Kalau tidak ada, karena harusnya jangan sebelum dibuka kliknya bisa chatting dulu untuk mengkonfirmasi. Ini apa ya? Kenapa lu ada kawinannya siapa ya mamanya? Nah, kan gitu bisa menanyakan itu gitu. Tapi yang pastinya APK itu bahaya. APK jangan pernah di-download karena APK itu belum pernah dilakukan verifikasi. Jadi setiap orang bisa membuat satu program yang bisa merugikan kita. Jadi biasanya kalau mau download sesuatu aplikasi, downloadlah dari store yang sudah resmi, yang mana mereka sudah melakukan pengecekan bahwa tidak ada skrip-skrip yang bisa membahayakan kita atau merugikan kita. Jadi jangan pernah mendownload APK. Jadi apapun itu yang kami kalau nanti diajak orang dari cyber security expertnya pasti selalu memberi saran jangan pernah mendownload APK. Yeah. Karena itu akan merugikan kita. Karena kita nggak tahu apa saja mereka bisa programkan di situ. Nah, yang kedepannya ini Pak Dilihat ya. Tadi mendekati lebaran, nanti dia akan melihat dari behavior atau tren yang ada. Oh ini apa? Waktu itu pengiriman barang, sekarang undangan. Nanti mulai ini ada lebaran dan ucapan-ucapan Ramadan ini ya, bisa aja menawarkan apa? Benar.
Oke. Nggak ada istilah Itu kira-kira, kalau sekarang Mbak, kan Mas Adi. pasang Twibbon ya, apa istilahnya Twibbon kan yang buat picture profile. Nah itu tuh kadang-kadang ada juga orang yang mau nawarin itu pakai APK juga. Nah itu perlu hati-hati juga ya Pak Dirjen ya berarti ya. Benar. Segala sesuatu yang ada APK-nya jangan pernah mau. Karena tadi belum dilakukan pengecekan oleh orang yang mengerti itu. Biasanya kalau sudah jadi aplikasi lebih mudah karena pasti kan katakan dia ke Play Store atau App Store atau yang lainnya yang sudah yang resmi, mereka melakukan pengecekan. Kalau ada skrip-skrip yang berbahaya bagi penggunanya, pasti mereka tolak. Baik. Jadi hati-hati jika kemudian mendapatkan tautan ataupun link tertentu dari orang yang tadi kenal, kemudian juga tingkatkan rasa kewaspadaan Anda dan juga jangan pernah mengklik apapun itu tautan yang berbau dengan APK. Ya, terima kasih banyak Pak Samuel, Terima kasih Pak Dirjen, Mbak Yuanita pagi hari ini. Dan juga Bu Yuanita Siregar atas waktunya pagi ini.